Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan akan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, dan juga urapi setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini dan yang juga beribadah secara online, baik secara langsung ataupun siaran ulang. Berkati ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kiranya setiap kebenaran firman yang ditaburkan tidak sia-sia, tetapi sungguh akan mengubahkan hidup setiap kami menjadi pemenang-pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kasih-kasih Tuhan. Kita senang sekali pada ibadah kita saat ini. Oso-oso. Ya, kami senang ada Ibu Janin yang baru bersama kita di dalam ibadah kita. Kekasih-kasih Tuhan, saya baru pertama kali akan mengkhotbahkan tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, karena beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari tokoh-tokoh ayah ibunya Tuhan Yesus. Kemudian siapa lagi? Ayah ibunya Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis, ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mengapa kita disebut sebagai orang Kristen? Ya, mengapa kita disebut sebagai orang Kristen? Ya, tadi kita sebelum beribadah kita belajar dulu bahasa Korea ya. Untuk menyebut orang Kristen ada beberapa bahasa Korea ya. Tadi Kitokyoe, ya Kitokyoe, kemudian Indonesia apa tadi? Lupa. Songdo, Hanguk Songdo juga berarti ya. Nah, mengapa kita disebut sebagai orang Kristen? Artinya apa? Sesungguhnya artinya adalah mula-mula yang disebut sebagai orang Kristen itu adalah jemaat Tuhan di Antioquia, ya. Jadi Antioquia Songdo, ya. Jadi yang pertama-tama kali disebut mereka lah. Mengapa mereka disebut sebagai orang Kristen? Karena mereka itu sebagai pengikut Kristus. Apa arti pengikut Kristus? Arti pengikut Kristus adalah orang yang meniru, ya, meniru apa yang dikatakan Tuhan Yesus, meniru apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen ini sesungguhnya orang-orang yang harus harus bahasa Koreanya apa sama sini? Tok apa? Harus Hanta. Oh, oh ya. Harus. Ya, jadi kita ini harus menjadi orang-orang yang mau belajar tentang guru yang juga adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar penampilan pertama Tuhan Yesus yang ditulis oleh Injil Lukas. Jadi ini pertama-tama Tuhan Yesus sebelum tampil, ya, kita kemarin belajar tentang Tuhan Yesus yang dibaptis, kemudian ada suara dari surga, inilah anak yang aku berkenan kepadanya. Nah, kemudian ini adalah kelanjutannya. Yohanes pasalnya Lukas pasal yang keempat. Lukas, kita akan buka kitab kita, Lukas pasal yang keempat. Kita akan belajar dulu dari Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang keempat dulu saja, ya. Minggu depan kita akan melanjutkan perikop ini, karena kalau dibahas satu kali menurut saya kurang, ya. Jadi kita hanya akan belajar
4 ayat dulu. Pencobaan di padang gurun. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di dalam lembar warta saya sudah menuliskan 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu ia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Sekali lagi kita akan ulangi perkataan Tuhan Yesus 2, 3. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, jadi kekasih-kekasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus itu berkhotbah kemana-mana, pelayanan kemana-mana, ya, Tuhan Yesus itu lebih dahulu mempersiapkan diri dengan berpuasa 40 hari. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kita akan belajar dari tokoh Yesus. Di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia berdosa. Ya, jadi itu ayat supaya kita tahu, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Jadi semua manusia berdosa. Nah, mengapa alasan kita salah satunya menyebut Tuhan Yesus itu berdasarkan iman kita, Tuhan Yesus itu adalah Allah? Karena di dalam Roma tadi ditulis tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia berdosa. Nah, Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Lalu berarti dia bukan manusia. Ya, jadi disitulah sesungguhnya kita menyadari, dan harusnya orang menyadari bahwa Yesus itu bukanlah manusia. Karena kalau dia manusia pasti dia bisa berdosa. Dia bisa jatuh dalam dosa. Nah, kita belajar kekasih-kekasih Tuhan dari perikop ini. Bagaimana Tuhan Yesus itu menang atas pencobaan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga bisa menang melawan pencobaan. Nah, kata pencobaan di dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari dua makna. Dua apa? Nah, satu makna positif, satu makna negatif. Saat ini orang senang kumpul-kumpul dengan orang yang negatif. Kita senang kumpul-kumpul dengan orang yang negatif. Artinya bahwa karena virus corona, demune, ya, kita senang kumpul bersama-sama orang yang negatif, yang tidak positif. Nah, di dalam kata pencobaan ini ada dua makna. Makna yang pertama, arti yang pertama adalah orang dicobai itu sama dengan orang yang diuji. Orang yang apa? Orang yang diuji. Jadi kata dicobai itu memiliki dua makna. Yang pertama, Tuhan Yesus diuji. Ketika kita dicobai, kita juga sedang diuji, ya. Tadi diajar bahasa Korea, di akhir saya minta kasih soal gitu ya. Karena untuk supaya ngetes itu menangkap enggak, kita diuji, ya. Ada ujian, ada pertanyaan dari guru, ya, untuk melihat muridnya apakah
bisa. Nah itu. Jadi yang pertama sesungguhnya Tuhan Yesus diuji. Tapi makna yang kedua di dalam arti pencobaan, ya saya tulis juga di lembar warta kita, adalah dijatuhkan. Ya, negatifnya untuk apa? Menjatuhkan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, di sini kita akan melihat dan bagaimana Tuhan Yesus itu tidak bisa dijatuhkan. Dia diuji dan dia menang. Nah ini yang kita akan pelajari, kekasih-kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menang? Ya, ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, bagaimana kita bisa menang? Yang pertama adalah penuh dengan Roh Kudus. Kekasih-kasih Tuhan, kita senantiasa harus cek hidup kita saat ini. Ya, anak saya Kristo sekolah, ya sekarang setiap 1 minggu dikasih 2 alat tes corona, ya. Jadi dulu kelas 5 tidak, tapi mulai masuk kelas 6 ini hari Jumat begitu, nah dia dikasih sekolah 2 alat tes itu. Nah 2 alat tes itu. Nah jadi 1 minggu 2 kali dia dites, ya dites itu apakah negatif, apakah positif, ya dia dites begitu. Nah, kekasih Tuhan, di sini kita belajar, ya, bagaimana dites itu kita itu sesungguhnya juga harus bisa mengetes diri kita. Kira-kira saya ini, hidup saya ini penuh Roh Kudus atau tidak? Artinya apa? Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang dipimpin oleh Allah. Jadi orang yang penuh Roh Kudus artinya apa? Orang yang dipimpin oleh Allah. Jadi yang memimpin diri kita itu apakah diri kita sendiri ataukah Allah? Keluarga daripada Yohanes Pembaptis adalah keluarga yang penuh Roh Kudus, di mana ayahnya, ibunya, anaknya, ya, keluarga itu dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah. Nah, kekasih-kasih Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Ya, ada banyak orang yang hidupnya tidak mau dipimpin oleh Allah. Bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan yang kita hadapi? Ya, dikatakan bahwa iblis itu mengaung-ngaung mencari mangsa untuk dimakan. Ya, artinya kita ini sesungguhnya orang-orang Kristen, ya, hidup di dalam satu pengintaian. Satu apa? Pengintaian? Pengintaian apa itu? Spionase. Ya, iblis itu melihat hidup kita. Ya. Kalau kita lihat misalnya di ayatnya yang ke-13, lembar kita 13, lihat baik-baik. Ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi sesungguhnya iblis itu intip hidup kita. Dia itu melihat, dia memata-matai, dia mespionase, ya. Mengikuti Pak Putin, presiden Rusia, dulu sebelum jadi presiden dia 17 tahun menjadi KGB, menjadi spionase, ya, menjadi spionase untuk Uni Soviet, ya, spionase. Ya, kita ini, hidup kita ini dimata-matai sesungguhnya, ya. Kita nggak sadar, ya. Kita itu dimata-matai. Tuhan aja dimata-matai, ya. Itu di situ dikatakan ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi kita itu diintai. Ini pagi bagaimana, siang bagaimana, malam bagaimana. Dia mencari waktu yang apa?
waktu yang baik. Waktu yang baik, ya. Waktu yang baik berarti sigani joayo. Sigani joayo. Sigani joayo itu berarti waktu yang baik untuk si setan, Artinya berarti itu waktu yang tidak baik untuk kita, ya. Jadi setan itu mengincar waktu yang tidak baik dalam hidup kita. Sigani berarti napayo. Waktu yang tidak baik, ya. Waktu yang tidak baik itu menjadi kesempatan iblis untuk menyerang kita, ya, untuk menyerang kita, untuk membantai kita, untuk mengalahkan kita, ya. Kasih Tuhan, untuk itu kita perlu senantiasa cek, ya. Kemana-mana kita masuk restoran, suruh cek, ya. Ya, kita suruh cek. Kita masuk gereja tadi suruh cek suhu juga. Ya, manusia hari-hari ini itu disadarkan tentang pentingnya mencek suhu tubuh. Ya, kesehatan jasmaninya itu dicek. Orang mau masuk kerja sekarang juga harus dicek. Nah, tapi masalahnya adalah kesadaran kita untuk mencek rohani kita ini kadang belum timbul. Kadang belum muncul. Ya. Kita masih hanya terpola baik kesadaran jasmani, kesehatan jasmani saja yang diperiksa. Tetapi bagaimana kita harus senantiasa memeriksa kondisi rohani kita, ini penting. Amin. Apakah diri kita itu penuh dengan Roh Kudus? Kalau Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus saja dicobai, apalagi saudara dan saya ketika tidak penuh Roh Kudus. Ya. Jadi Tuhan Yesus saja dicobai, yang penuh Roh Kudus saja dicobai, apalagi kita. Jadi artinya sesungguhnya kita itu harus senantiasa, iblis itu ketika mengintai kita, melihat kita, bagaimana ini? Dia bagaimana ini? Di pekerjaan bagaimana ini? Oh, ketika dia jauh dari istri bagaimana ini? Ya, ketika istri nggak melihat bagaimana ini? Ya, ketika suami nggak melihat, waduh, bagaimana ini? Ya, jadi dilihat terus kita itu. Apakah kita itu dalam kondisi yang penuh Roh Kudus atau tidak? Jadi kekasih-kasih Tuhan itu menjadi pekerjaan si jahat. Dia senantiasa memata-matai hidup kita. Untuk itu kalau kita rindu kita ini menang sebagai pemenang seperti Tuhan Yesus, pastikan bahwa setiap pagi saat kita bangun tidur, pastikan ya kita itu rindu dipenuhi Roh Kudus. Amin. Setiap kali saya bangun tidur begitu, pikiran saya langsung satu, ke HP. Tapi bukan untuk mencari berita-berita yang lain ya. Bukan untuk scroll TikTok scroll YouTube short apa itu ya. Bukan, atau Instagram enggak. Saya ambil HP begitu bangun tidur berdoa, ambil HP. Ambil HP, saya punya itu saya cari ya hamba Tuhan yang berkhotbah ya, hamba Tuhan yang berkhotbah. Itu hamba Tuhan berkhotbah sekitar ya 15 menit lah ya, 15 menit saya mendengarkan firman, kemudian saya ganti lagi penyembahan yang non-stop itu ya, ada puji-pujian itu. Itu bisa 15 menit sampai 30 menit, setelah itu berdoa. Nah, jadi kekasih-kasih Tuhan itu adalah untuk memastikan bahwa hari itu saya sudah dibekali dengan firman Tuhan. Bahwa hari itu saya sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi hari itu saya mau memastikan bahwa tubuh saya, rohani saya itu fit. Saya tidak hanya memastikan tubuh jasmani saya fit, tetapi yang terutama adalah memastikan kesadaran tubuh rohaniku fit.
Amin, kekasih-kasih Tuhan. Mari, di tengah-tengah maraknya kesadaran orang tentang cek badan, kita sadar cek rohani kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat yang kedua. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu apa? Ia lapar, ya. Jadi saat Tuhan Yesus lemah di dalam hal perut, maka iblis itu tahu, ya. Iblis itu datangnya ketika kita lemah di mana, kita didatangi. Ya itu yang harus kita mengerti. Strateginya iblis, ya, strateginya siapa? Iblis. Strateginya iblis itu, saudara punya kelemahan di mana? Maka iblis akan menyodorkan itu. Tuhan Yesus pada waktu itu lemah di mana? Di perut. Selama 40 hari dia tidak makan. Tidak disebutkan dia tidak haus, tetapi ia lapar. Itu berarti selama 40 hari sangat mungkin Tuhan Yesus hanya minum, ya, sehingga dia lapar. Jadi ketika Tuhan Yesus lapar, iblis tahu, wah, ini kesempatan yang baik. Dia sedang lemah di perutnya, sehingga dia sodorkan satu pencobaan, ya. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, kekasih-kasih Tuhan, hati-hati. Masing-masing kita ini punya kelemahan-kelemahan yang berbeda. Ya, masing-masing kita punya kelemahan-kelemahan yang berbeda. Ya, kalau ya kita, terutama yang pria, ya, lemahnya di mana? Lemahnya di mata. Ya. Lemahnya di mana? Misalnya lemahnya di wanita. Wah, itu hati-hati, ya. Kemudian kita jangan kasih mata ini terus vitamin, ya. Kalau kita sudah tahu kita ini lemah di mata, kita makan banyak vitamin yang nggak benar, waduh, kita bisa jatuh, ya. Karena apa? Karena iblis itu bekerjanya pelan-pelan. Apa? Pelan-pelan. Ya. Saya yakin ketika Hawa jatuh dalam dosa itu tidak tiba-tiba Hawa jatuh dalam dosa, ya. Pasti Hawa itu jalan-jalan kemana-mana, keliling ke Taman Eden, di mana-mana dia jalan-jalan. Tuhan Yesus sudah berpesan, ada satu pohon yang buahnya nggak boleh kamu makan, ya. Itu Hawa sudah tahu, tapi karena Hawa penasaran, dia putar-putari, lihat terus, ya. Wah, dia lihat terus, kok ya buahnya gitu ya, kok apik ya buahnya. Jadi dia, ya, semua dosa itu hati-hati lewat mata itu, mata bahaya, ya. Ya, mata dulu, ya. Mata, dipikir-pikir, hati memutuskan, nah, bertindak, jatuh. Nah, kekasih-kasih Tuhan, waspadai kelemahan kita. Kita lemah di mana? Ya. Jadi kalau kita itu suami istri, ya. Suami lemah di uang. Suami jangan pegang uang. Amin. Suami-suami. Ya. Uang istri, wah, kasihkan istri. Istri boros, lemah di uang. Waduh, kamu lemah di uang. Tak bawa suami aja, ya. Jadi bawa suami, uangnya dibawa suami, ya, bukan. Jadi mana yang kita itu lemah, jangan kita dikasih uang, ya. Yang memilih bendahara, mengapa yang dipilih bendahara orang yang kaya, walaupun tidak jaminan juga itu ada yang korupsi, ya. Tetapi setidaknya itu kalau orang sudah biasa pegang uang dia banyak, ya, dia nggak pakai begitu, ya, dibanding yang itu, yang kurang gitu. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kita harus melihat, mewaspadai kelemahan kita di mana. Kelemahan kita itu apa? Nah, kekasih-kasih Tuhan, mari kita waspadai kelemahan-kelemahan kita.
Nah, iblis itu akan mengintai kita. Kita itu lemah di mana? Nah, jadi kita harus memproteksi. Yang kalau kita lemah, ada yang tidak lemah di uang, tidak lemah di wanita. Ya, maka kemudian kadang kekuasaan, ya, kekuasaan. Nah, kekuasaan. Nah, jadi hati-hati. Dunia perang, ya, karena kekuasaan, ya, kekuasaan ini. Jadi kasih Tuhan, waspadai kelemahan masing-masing kita. Nah, disitulah iblis memasang perangkap. Ya, kita harus hati-hati dengan kelemahan kita masing-masing. Ini poin yang penting, kasih Tuhan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa menang melawan pencobaan? Kalau yang pertama, pastikan hidup rohani kita ini adalah hidup rohani yang apa? Yang rohaninya ini dalam arti kuat, dalam arti negatif, dalam arti tidak sakit tadi ya. Kalau positif kan berarti sakit ya. Nah, pastikan kondisi kita ini penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua ini waspadai kelemahan kita. Ya, kalau kita lemah di mata, jangan kasih vitamin mata. Nah, kalau kita lemah di uang, waspadai. Ya. Yang ketiga adalah lawan atau gunakan senjata firman. Kadang itu ya, kalau kita lihat petinju itu ya, petinju atau di dalam ilmu pertandingan atau peperangan itu sesungguhnya menyerang itu ya. Kalau kita di dalam peperangan itu hanya bertahan terus bisa jebol kita. Tetapi kita harus melawan. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak diam saja. Tetapi Tuhan Yesus melawan dengan menggunakan firman. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Di mana itu ada tertulis? Itu di dalam Ulangan 8 ayat 3. Nah, Ulangan 8 ayat 3. Tolong baca Bu Nita ya. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tetapi manusia hidup dari apa? Segala yang diucapkan Tuhan. Nah, kasih Tuhan, tidak mungkin Tuhan Yesus itu tidak membaca Ulangan pasal 8 ayat 3. Ya, bagaimana Tuhan Yesus itu bisa berkata ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja? Karena Tuhan Yesus pernah membaca. Jadi Tuhan Yesus pernah membaca. Kalau lampau berarti pernah membaca apa sama ini? Ilkeseo. Ilgosoyo ya. Jadi pernah membaca sehingga dia mengingat, remember. Ya, pernah membaca. Tuhan Yesus pernah membaca sehingga dia mengeluarkan ayat itu. Jadi ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita dengar, yang diperdengarkan lewat firman Tuhan setiap minggu atau setiap hari kita mendengarkan firman dimanapun, itu harus digunakan. Katakan bersama 2-3, harus digunakan, ya, harus diperkatakan. Ulangi saya, harus dikatakan. Firman Tuhan itu harus diperkatakan, ya. Kadang ketika kita penat di dalam menghadapi kehidupan, kadang ketika kita disakiti, ya. Nah, yang keluar dari pikiran kita, kalau kita tidak ingat firman, maka dorongan manusia kita adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau kita
ingat firman Tuhan, ingat doa Bapa kami yang setiap minggu kita perkatakan. Oh, aku tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kemarin saya pasang status yang saya dapatkan dari YouTube short ya, itu ketika Yahya Waloni dipanggil oleh oleh Deddy Corbuzier ya, dipanggil wawancara oleh Deddy Corbuzier ya, itu orang kaya nomor 1 karena YouTube itu punya rating tertinggi ya, karena dia bisa memanggil menteri, wakil presiden di Deddy Corbuzier ya. Nah, di situ Yahya Waloni yang sukanya menghina orang Kristen ya, padahal dulu hamba Tuhan katanya ya. Deddy Corbuzier kaget, kok Pak Ustadz ini tidak seperti yang kemarin-kemarin begitu. Kemarin-kemarin itu kalau ngomong tentang Kristen tuh wah, menyakitkan ya. Kita Roh Kudus dengan Roh Kudus ya. Wah, kita itu dihina-hina sedemikian rupa. Tapi jawaban daripada wajah juga ekspresi Yahya Waloni itu, ditanya, kamu kok berubah? Ya, kamu kok berubah? Pikir Deddy Corbuzier ini, apakah kamu takut karena kemarin kamu di penjara sehingga kamu berubah? Ternyata bukan itu jawabannya. Ya, yang menarik adalah jawabannya bagaimana saya tidak berubah. Karena ketika saya di penjara, yang ngasih makan saya, yang mengunjungi saya adalah siapa? Orang Kristen. Ya, jadi orang Kristen yang dihina-hina. Ya, sementara saudara kita yang lain ada namanya front pembela, ya, front pembela. Ya, ada pembelanya. Tapi kita tidak pernah membela. Karena kita yakin dalam bahasa Jawa itu Gusti ora sari. Ya, Allah itu tidak tidur seperti kata Ahok ya. Kalau kalian menjolimi saya, ya di akhir sidang ketika Ahok selesai divonis itu, kalau kalian menjolimi saya, ya, kalian berurusan dengan Allah saya. Artinya saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bukan yang diajarkan oleh kepercayaanku, tetapi dia percaya ada tangan Allah yang maha kuat